dalam renungan pagi hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Sebelum kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Berkati kami Tuhan, biarlah hari-hari kami ini senantiasa Tuhan jaga dan Tuhan bimbing. Untuk memulai hari kami Tuhan, kami akan membaca firman dan merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini diberi judul menganggap orang lain lebih utama. Tentu sebuah tema yang sangat berat bagi kita selaku manusia. Ada sebuah cerita tentang kisah di sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya, disebabkan karena tidak ada lagi ketentraman, kedamaian hati di tempat itu. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri setiap biara yang ada di dalamnya. Suatu hari para penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal bijaksana. Orang bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Tentu saja mereka kaget. Sejak waktu itulah para biarawati merasa mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias, karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama dan mereka hidup dalam damai.
karena setiap orang menganggap yang lain adalah Mesias. Orang-orang yang dahulu pergi dari biara itu rindu untuk kembali bergabung karena sudah tercipta kedamaian dan ketentraman di biara itu. Bapak Ibu, keluarga yang berbahagia, manusia yang telah jatuh dalam dosa berpembawaan egosentris, mementingkan diri sendiri, sehingga kurang menghormati sifat rendah hati. Itulah sifat-sifat manusia. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan orang percaya, karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Bahkan Rasul Paulus memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba dan taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Sebagai pengikut Kristus, haruslah kita juga memikirkan diri kita sama seperti pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri sendiri, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri kita agar orang lain juga dipenuhi. Hanya dengan tindakan yang demikian kita mengosongkan diri agar kita juga mau memperhatikan kehidupan orang lain. Maka kasih dan damai dapat kita nikmati dalam hidup keseharian kita. Ketika kita menganggap orang lain lebih utama, karena itu hormatilah seorang akan yang lain, agar kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Sebelum kita menutup renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Biarlah renungan kami akan menjadi bahagian dalam kehidupan kami, agar sifat ego, sikap mementingkan diri tidak kami miliki, karena kami sudah memiliki Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Amin.